Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه اللاتي تشرفن بعشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين أما بعد. Artinya segala puji bagi Allah yang berfirman Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi Muhammad yang telah bersabda sebaik-baik perempuan adalah Khadijah, dan yang telah bersabda pula sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah maka aku cinta kepada orang yang mencintainya, dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijatul Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat membantu Nabi Muhammad penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitkannya Rasul utusan Tuhan seru sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu maka bermula ini adalah sebahagian manakib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita malam ini membaca manakib Siti Khadijah yang mana sudah saban bulan aja kita sudah mendengar. Jadi mungkin kada perlu panjang lebar juga, apalagi lah dipanjangkan itu jualah. Cuman yang jelas Siti Khadijah ini adalah bagi Rasul ini adalah istri yang spesial, istri yang spesial. Dari karena itu Rasulullah ini sangat cinta kepada Siti Khadijah. Makanya kata Nabi, aku ini diberi rezeki cinta kepada Siti Khadijah dan aku mencintai orang yang mencintai Siti Khadijah. Jadi kita datang membaca manakib ini penting juga nih. Soalnya ada hadis Nabi bang. Kadang-kadang kita aja ngaku-ngaku cinta lawan Nabi, tetapi mungkin aja nabinya sebaliknya. Tetapi Nabi bersabda, aku ini cinta dengan Siti Khadijah dan aku mencintai orang-orang yang mencintai Siti Khadijah. Nah ini luar biasanya Siti Khadijah. Makanya Nabi bukan hanya di waktu hidup, di waktu sudah meninggal pun Siti Khadijah masih tetap Nabi itu sering benar menguya-nguya menceritakan mengenai Siti Khadijah. Sampai-sampai istri yang lainnya di antaranya Siti Aisyah, padahal Siti Khadijah ini sudah meninggal, Siti Aisyah tuh masih cemburu aja lagi, masih cemburu. Padahalnya orang-orang sudah meninggal, dijah terus lang dikuya aja. Aku kurang apa lagi menunjukkan Rasulullah itu kada mencintai orang tuh, kada mencintai lantaran kebaikan rupanya yang luar biasa, pangkada. Buktinya Siti Khadijah itu jauh tua daripada Nabi, jauh lebih tua apalagi daripada Siti Aisyah. Tetapi Nabi sayang benar lawan Siti Khadijah itu. Kenapa? Memang Siti Khadijah ini luar biasa. Siti Khadijah ini kawin lawan Nabi di saat Nabi lagi susah-susahnya. Nyaman sudah kawin lawan orang yang sudah sugih dahulu. Nabi lagi susah-susahnya. Makanya ada di kampungku orang itu, ampun maaf aja bang, di sini ini ada lab juga bang, lab kah lipe kah lab lah, langsung lah lipe lah.
Jadi ada orang, nah paksa ceritanya kada selengkapnya nah. Jadi orang tuh kayak ini, orang tuh kan si lakinya ini baik bener rupa, si laki ini baik bener rupa, limbah si laki ini baik bener rupa dan si laki ini sugih bujur kada bagagayaan, sugih. Bininya ya Allah ya Rahman, ya kah? Kata PKW dipajang dah bisa kisah. Ya kah? Gambarnya gin kadang-kadang si bini ini koler koler berjalanan ke rumah keluarga nih jarang. Kenapa? Tanting bener lawan laki. Jadi tapi si lakinya ini setia bener lawan bini nih. Sampai digayai, ikam pada kawin lagi kan? Ikam orang berduit, ikam orang baik rupa, mencari mengkaya apakah ikam didapat, maka baik rupa, maka sugih, mengkaya iris bella lah. Apa? Ada gampangan, ya kan dapat. Tapi jadi jadinya, kada. Kenapa? Ikam tahu katanya. Nah ini jadinya. Lagi dulu aku kada langsung sukses mengkaya ini. Aku terlonta juga kan. Nah terlonta mintuhakun itu lang apa kok ambil aku minantu ni mintuha ya kan diraih aku nenek dan aku ni mau. Kenapa jadi mau padahal aku tahu biniku ni merusak pemandangan, tapi aku mau. Kenapa jadi mau? Aku kawin itu hendak menyambung hidup aja tau katanya daripada mati ya kok. Nah tapi dibalik itu aku jadi wayah ini, jadi mengkaya ini, jadi aku jasanya daun aku ini luar biasa. Makanya aku tidak akan mengecewakan ini. Nah ya kah, tidak akan mengecewakannya. Sekalinya mati juainya berdulu, si laki ini mati, jadi nyaman sah. Ya kayaknya bini dulu mati bisa lain cerita lagi tak? Ya kan? Pada kawas orang kayak ini. Jadi inya lek mati dahulu selesai ya sudah. Jadi jerbini ini luar biasa suamiku tuh. Nih mah suami idaman bujur nenek. Kayak apa ada idaman baik bener rupa. Nah kayak itu. Jadi yang lain para hadirin hadirat hadirin dah. Ya kan? Yang lain kawin lawan Rasulullah itu Rasulullah sudah sudah jadi orang yang berhasil. Contohnya Siti Aisyah sebelum kawin dengan Rasulullah, Siti Aisyah ini anaknya si Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang terhormat, orang yang sudah mapan, ya kan? Nah itu lain ya kan? Kayak itu juga Siti Hafsah ini anaknya Sayyidina Umar, orang yang ya kah tokoh masyarakat nyaman berdahulu sudah. Tapi Siti Khadijah kawin lawan Nabi ya kah sakitnya luar biasa, sampai ya kan bukannya nak mengambil keuntungan dengan Nabi, malah harta Siti Khadijah habis demi agama Islam. Sampai Sidin semalam ya lah, Sidin meninggal ya kan dalam keadaan ya kan bawa pakaian Sidin compang-camping, harta habis, padahal nih konglomerat nih habis. Makanya Nabi aku nih kada tahu lagi ya cinta benar lawan Siti Khadijah. Rasulullah ya kan nih sifat Sidin luar biasa, akhlak Sidin lah luar biasa, tapi Sidin liut dapatnya Siti Khadijah menggait hati Nabi bukan dengan harta, bukan dengan kecantikan ya. Kenapa? Karena Siti Khadijah ampun maafnya mungkin sudah tua juga ya kan, sudah tua daripada Nabi, tetapi akhlaknya Siti Khadijah yang luar biasa sehingga Nabi liut juga lawan Siti. Biasa kan orang lain yang liut lawan Nabi itu. Kenapa? Karena budi pekerti Nabi luar biasa, tapi Nabi pun liut dengan Siti Khadijah. Kenapa? Karena Siti Khadijah ini orang yang sangat luar biasa ya kan. Menyesalkah? Kada menyesal ya, kesorong ya kau ini tambah dia nyesal aja.
Telaki itu ada harbis hartanda tinya. Awi ini nda makan patuh keju makanan. Awi ini napa supermi kajar. Perernya nih berot untung dah jar. Ada Siti Khadijah maka waktu orang bahagia aja kayak ikam kawin jar lawan Rasulullah. Jadi Siti Khadijah aku kadang memikirkan apakah aku bahagia atau tidak. Yang penting bisakah aku membahagiakan Rasulullah ya kak. Itu dah. Mulang artis ada kekurangan duit ada kawa cari yang lain pulang sudah tuhuk juatinya sudah gitu. Nah jadi Nabi laqad ruziktu hubbaha sungguh aku diberi rezeki cinta dengan Siti Khadijah fa ana uhibbu man yuhibbuha tapi aku mencintai orang-orang yang mencintai Siti ngan sini gin kita sudah untung benar ngan sini gin kita sudah imung benar apalagi ya kan bermakanan apalagi perenya mbak kita ini bermakan dan maginnya biar kada bermakanan dah kada apa-apa juga sementara berpender gini nih ana uhibbu man yuhibbuha aku mencintai apalagi dapat jelas nah bisa katuh jelas Nabi ketujuh ulang biasa kan kita jangan koyak-koyak inni muhibbun bidzikri Ahmad jawarnya ulun ketujuh benar menguyapiat nabinya panglawan kita mengkayak tadi usia di Nabi apa kabar ya kok ini muhibbun aku segitu tapi amun kita manguya Siti Khadijah pasti Nabi ketujuh kenapa Nabi bersabda ruziktu hubbah fa ana uhibbu man yuhibbuha aku diberi rezeki oleh Allah cinta kepada Siti Khadijah dan ya kan aku mencintai siapa saja orang yang mencintai Siti Khadijah. Nah ini lang luar biasanya Siti Khadijah. Nah mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin amin ya rabbal bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma wa salamun walhamdulillah. Nah apalagi keluarkan apa ada Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keturunnya daripada kaum Quraisy yang sangat dihormatinya kan ya kan di Arab itu kaum Quraisy inilah orang yang paling terpandang. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal. Jadi boleh aja berarti bebinian itu berdagang. Ya kan? Boleh aja berdagang. Kenapa? Siti Khadijah kenapa? Berdagang malah Nabi jadi anak buah Siti Khadijah. Boleh aja anak bini itu berdagang. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Nah, ya kah? Bah mun bebinian berdagang harta dan lelakian. Kada gegampangan mun bebinian berdagang buktinya bebinian ini munnya berdagang luar biasa. Soalnya ini nukar sayur di pasar yang 500 rupiah aja ditawarnya. Kalau namun lelakian ala kulihan lagi sudah ya bisa berapa cil sudah amun lelakian berapa 1.500 jar 1.000 Jepang jar nah batetang hajam itu tak ya ada mau dasar mencari ke lainnya nah itu sifat bebinian tak makanya munnya sudah inya bulik ya kan katahu lagi imungan dapat temurah nih tak pada temurahnya 200 rupiah aja ya kan tapi itulah bebiniannya kehebatannya ya kan mbah laki gini bari kurang sedikit dihitungnya Ada dahulu ada orang tua aslinya orang Jawa Barat. Sidin itu orang-orang pintar juga Bang, dosen juga. Kawin lawan menteri. Sudah menteri pendidikan bari kan ingat lagi ngarasin deh. Jadi limbah jadi menteri ini sidin kada bebas lagi. Si bidi-bidi kada bebas lagi. Pernah diwawancari oleh wartawan. Ibu artinya ya kah kegemaran ibu setelah jadi istri menteri ini napalang sangat artinya
nang ibu disayangkan orang. Aku jadi nang paling aku ketujuh, tapi ini aku kada kawal lagi karena aku menjadi istri seorang menteri. Napa nukar sayur-sayuran di pasar sini. Dulu aku sih sudah ke pasar bisukan tuh ibu luar biasa. Apalagi sini aku bata tawaran lawan acilnya menang aku 100 rupiah tuh. Luar biasa bangganya aku sih. Binian tak hebat juga binian nek. Dalas mencari ke lainnya lah. Laki lain laki bang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, namun dunia sudah dapat sidin, kaya raya, penyugihnya, ya kan? Akhiratnya bang, sakalnya sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Lalu dengar sidin, orang jadi buah bibir orang. Ini ada orang dia. Maka orang luar biasa hati jujurnya, baik rupa pulang, jujur pulang, baikan benar luar biasa. Nah, di situ ada siapa itu? Sekalinya maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada Baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Biasa orang minta apa? Minta ulun kawalah ngempet barang. Pian ulun dagang akan ada di kada Siti Khadijahnya. Oh, ikam hendak kakak pingin membawa dagangan aku. Nah, hati-hati kita belum binian gitu tak? Hehehe, ada maunya tak? Tapi kan orang baik aja nih, kesanya kosa orang baik aja. Nah, cuman hebatnya sudah kayak itu. Nah, makanya kebaikan ini luar biasa. Jadi Siti Khadijah lang betawar, ikam hendak kah? Kalau ikam hendak berdagang, ya kan bawa aja barangku sing banyakan tuh. Nah, lalu kepada Baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima aturan itu, tawaran itu oleh Baginda Al-Amin. Alhamdulillah ya Nabi, makasih benar. Ya kan, dem hati Nabi nih aku hendak aja itu cuma sumpan nantinya. Kada bisi andalan sekalinya Siti Khadijahnya lang betawar. Ahlan, fadhal ya Nabi. Kemudian berangkatlah Baginda Al-Amin ke negeri Syam. Ya kan. Nah, berdagang. Maka berdagangan langsung antar napa nih? Antar negara, kada sini-sini ke Banjar tak ada. Menunjukkan ya kan Nabi ini semangat pun tinggi nih. Maka berangkatlah Baginda Al-Amin ke negeri Syam Syria membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Nah, pakalang dibawa nih untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu Baginda Al-Amin di dalam perdagangannya. Jadi Nabi ikam harus membawa pembantu. Jadi Maisarah yang dijual. Jadi Maisarah ini ngaran lalakian lah. Lain ngaran bebinian. Kalau yang gini pembantunya Maisarah jar, jadi Nabi bakawan Maisarah lah jar. Nang itu Siti nih tuh. Di Maisarah ini dasar laki-laki ya kan kawani itu Muhammad tuh artinya Al-Amin. Gipun jar Maisarah. Jadi artinya ada bisi anak, bisi ya kah bini kita kah sekalinya keguguran gitu tak. Keguguran anak tuh kan nang keguguran itu ngarani juga. Ngarani juga jangan kada di ngarani mengkepet tadi jar kada ketahuan lalakian kah bebinian kah ya kamunnya lang jelas sudah ngarani lalakian mun jelas laki-laki mun bini-bini jelas ngarani bini-bini amun masih segumpal apa lagi segumpal darah atau segumpal daging ngarani juga ngarani dengan ngaran nang boleh dua. Jadi Maisarah atau seandainya laki-laki ya Maisarah tuh ngaran laki-laki. Amunnya seandainya karanak itu jadi bini-bini ya cocok aja napa? Cocok aja ngaran bini-bini. Siapa lagi Tolhah ngarani ya ke Zubair kah? Ya Zubair kan di kampungku ada bini-bini ngarannya Zubair. Tapi sahabat Nabi nang 10 nang dijamin ahli surga ada salah satunya Zubair ibnul Awam ya kak. Jadi ngarani Zubair. Jadi munnya keguguran anak tuh jangan ngarani guru lipan. Itu jelas laki-laki ini tuh cuma belum bebini. Nah, menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu Baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Jadi sampai ke situ, jadi kita ludes namanya.
dagangannya, padahal Nabi itu datang tuh kemudian aja, terakhir aja Nabi datang, sekalinya aja habisnya pendahuluannya, menunjukkan Nabi itu memang cerdas, ya kan, pintar, ya kan, wajib bagi Rasul itu bersifat pintar. Buktinya kayak ini, Nabi datang pendudian, sekalinya payunya pendahuluan, maka Nabi pun bulik baduhulik lang lain aja Nabi maka kanya berdagangan itu kada untung, nih kada untung besar. Kayak apa caranya Nabi itu tak? Nah, lihat itu kayak apa caranya. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira. Wah, sekalinya habis karena terbawa lalu habis lalu. Nah, pada maka Siti Khadijah langsung menyambut di Sungai Paring, langsung disambut aja, ya kan, di perbatasan masuk ke Merta, orang di bawah Sungai Paring di Baby Allen kan, Pak? Di situ langsung, ya kan, disambut Baby Allen juga. Itu tak gembira dengan ucapan terima kasih, syukran, ya, thank you ya kan. Setelah melihat, wah, Khadijah ini luar biasa, padahal berdagang kada berpengalaman lagi, tapi habis, ya kan, nah apa aja yang dibawa habis, untung banyak pulang. Nah, lalu setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan di dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan nah, lalu benih namanya. Nah, lalu padahal Siti Khadijah ini banyak aja orang yang berdatang sini, kada mau sini, ada beliur lagi sini. Tapi limbah melihat Rasulullah, ya kan, Nabi itu orang dasar baik rupa, ditambah budi pekerti akhlak yang luar biasa pulang. Nah, mulai Siti Khadijah cinta. Nah, lalu kekasih, nah, setiap senyummu, ya kan, maka timbullah di hati Siti Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin, ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin. Pian aneh bener tuh Siti Khadijah di jalan pian banyak keajaibannya. Napa karena amun sudah Nabi ngaranya apa? Mukjizat sebelum jadi Nabi ngaranya apa? Ayo. Nih, Ika menjagin dulu nah. Ya kan? Sesudah jadi Nabi ngaranya mukjizat. Sebelum jadi Nabi bang ada keanehan di diri Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi ngaranya apa? Ciri khas kah? Irhas ya lah, irhas ya kah? Irhas. Nah, jadi sesudah jadi Nabi ngaranya apa? Mujizat. Sebelum jadi Nabi ngaranya apa? Nah, ini yang melajari kita kena. Ya kah? Nah, lalu aneh dan yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam, diantaranya awan yang menaungi selama di dalam perjalanan. Di Arab adalah pepohonan, ya, ada karada Lontrogung adalah karada tempat bersinggah tuh karada mahadang anu benerin. Jadi mau hendak bersinggah pada mah anu tenda langsung, ya kan, khemah nih. Tapi Nabi itu berjalan kada dinaungi oleh awan. Makanya ada syairnya lah, Pak. As-salatu 'alal muzallal bil apalagi membaca itu dalam mobil naung nih kamu, ya kan, bahasa itu bang. Aku dulu bujur ada gaya aku bahari dulu bisa berjalan dari Tasikmalaya ke Bandung, sekalinya kena matahari di kacanya deh matahari, dan sasaran dindingnya ini diambil orang yang di belakang dulu. Jadi aku ini kepanasan
corek rasa lilihan. Ya kan? Kayak apalagi nang di sini diambil nang di belakang, nangnya dua diambil nang di depan pula. Jadi kadang kau ngelak lagi ya. Jadi ujar kawanku anak naung aja. Jangan kayak caranya. Sekalinya aja kasidah. Kasidahnya gini. As-salatu 'alal muzallal bil langsung aja awan tuh Pak menaungi. Jadi jurang siapa nih lomba karamatnya siapa nih? Ikam kah jurang lomba karamat? Aku kah? Amun dilihat johirnya tak aku pernah karamat jurang. Kenapa? Ini kan guru. Ini langsung unik ada ya kan? Tapi lang membacainya ya lang maaminakannya ini lang koyo alang harap benar. Nah kayak itu dah. Jadi diantaranya jar ya kak, diantaranya awan yang menaungi selama di dalam perjalanan. Onta yang tunduk dan patuh. Napa aja disuruh berhenti kedusang lang salang dia apa? Nabi berhenti jalan Nabi jalan, tunduk Nabi bertunduk ya kan. Lagi Nabi berdiri onta tuh sekahendak Nabi. Ini onta ini kan termasuk binatang langali diatur tuh onta tuh kita suruh mandaknya belaju onta tuh tapi lawan Nabi mau ya kan perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Urang lang 7 jamnya 3 jam setengah aja ini. Kenapa? Ada jalan tol. Kepagatan nih. Biasa lang 7 jam jalan mana nih? Jalan Paman Birin. Ya kan? Jadi cepat nih. Antik banget pian jar. Padahal wahai Siti Khadijah, padahal ulun tulak nih. Ya kan bedudi aja sekalinya datang sampainya Badahulu ya kah? Jadi aja Siti Khadijah ya gerak. Napa lagi teh? Napa tadi jar? Nah, bisa kayak itu tak? Napa lagi teh? Napa tadi jar? Banyak kok. Ya kah? Mendengar cerita yang demikian itu maka bertambahlah kuat cintanya Siti Khadijah kepada Baginda Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah. Lalu Siti Khadijah kada tahan lagi sudah. Ya kan? Mengirim utusan. Ngaran utusan yang dikirim adalah Nafisah. Ini Nafisah ini bini-bini lah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan Baginda Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada Baginda Amin dan bertanya, wahai Baginda Amin, apakah yang menegah engkau daripada berkawin? Kenapa nih? Kan sing kawinan aja lagi nih. Umur sudah cukup nih. Ya kan? Mana lagi belum kawin nih? Jauh-jauh ini nih belum lagi. Ya kan? Berapa sudah umurnya? Sekian Nabi 25. Apakah yang menegah engkau daripada berkawin? Ya kan? Kenapa jadi kada kawin? Nabi nininya dada. Nininya dah. Biasa kan orang ucapan kata-kata cinta tuh orang kayak itu. Gitu kalau. Tapi amun digerak-gerakkan duitnya karena darah. Duitnya karena Nabi hendak aja kawin tapi ini kada ada. Kayak Pak lahawala-wala. Tidak ada daya dan upaya engkau daripada berkawin. Jawab Baginda, aku tidak punya apa-apa. Nabi itu orang sidik jujur. Nabi dasar karena duitnya. Nabi kayak apa tadi? Hendaknya juga Nabi tapi duitnya dada. Nah, berkata Nabi bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya menginginkan diri engkau? Apa ikam? Pendapat ikam? Orang sugih pula, ya kan? Baik rupa pula, mulia pula, pintar pula, cerdas pula, glowing pula. Oh, perernya nih, ya kan? Hendak lawan ikam kayak Pak? Dijawab Baginda, siapa tadi? Ya kan? Ayo Nabi ujur nah babisik nah berkata Nafisah dijah lah anak lo di kau dijah lah ada Siti Khadijah. Dijawab Baginda, sungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia. Oh iya, karena Nabi. Wah, Nabi.
Siti Khadijah. Dasar orang lemah. Nabi. Mantap Siti Khadijah nih. Orangnya mulia, bukan sekadar apa nih? Bukan sekadar sugih aja kada. Akhlaknya terpuji, bijaksana dan terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Kalau pengumpat mengkaya bebinian naik-naik kemana nih? Naik ke pohon lah. Nya kan ini kan dikit-dikit mah anu tuh naikkan kita naikkan aja lah. Artinya man ke tempat-tempat nang Siti Khadijah kada bisa. Padahal duit kada kekurangan ya kan. Nah aja Nabi maksud naik tuh naik ke situ, naik nang pohon itu Bang. Kemudian musyawarah lah baginda Al-Amin dengan paman-paman beli. Ya lalu Nabi musyawarah, Nabi je musyawarat daripada tawaduknya Nabi kepada wahai paman, ada orang lah hendak nurun kepe yo. Ya kah? Ikam ni siapa lah mau lo nikam ni? Kada bisa napa-napa, tapi dasar mujurnya Nabi ada orang lah hendak. Siapa tadi? Semua ya kah? Lalu ujar Nabi, semua serta ya kah musyawarah lah baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau. Siti Khadijah lah hendak lo nulun. Ya kah? Hendak ada kah ikam sudah berbina lah hendak lo nikam? Hah? Ada kah sudah? Ada kah? Mau tuh menawi wabinian di kulibinya ya lah. Hendak doa aku ceramin dulu mbahun mah sakit panrah hati gitu tak ya kan. Ada nih ada Siti Khadijah lah hendak, dan mereka pun semua setuju, maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat. Siti Khadijah berkawin dengan Muhammad Al-Amin. Saapa nih jadi kita pas nih selepel nih khairul bariyah. Kemudian datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Pada-padanya datangan ya kan, berami banget kada kegampangan kawin ini ya kan, melebihi daripada Iris Bella nih. Para dan apa-apanya Iris Bella nih ya kan. Nah, menyaksikan perkawinan itu. Jadi perkawinan itu anu benar tuh viral benar waktu itu tak. Lalu Abu Talib paman baginda berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi ya kak Sidin bangga benar memang keturunan Nabi Allah Ibrahim, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, penjaga Baitullah, melayani tanah haram dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingnya. Ini kemanakan ku di sini karena duanya bisa ya kan, pintangan mananya aja, walaupun ia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji, walaupun kada sugih tapi akhlaknya yang luar biasa kesugihannya, keturunannya mulia, sungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkata Waraqah ibnu Naufal ya kan, di sini kan adalah di sini jarang amunnya di kitab memang kayak itu tah, amunnya orang belamar tuh harus ada kedua belah pihak itu bakhutbah di wadah kita di kada. Nah lah ulun kesini ulun terus terang aja sudah ulun menanam pisang di rumah pian kayak itu ada di kitab tuh ada. Alhamdulillah salatu wassalam melamar secara model berceramah tuh Pak. Jadi disambutkan sama sikungnya. Ada juga orang di suatu daerah tuh adu pantun, ada juga adatnya tah ya kak. Ada ini kada dasar musyawarah kayak itu tah ya kak. Alhamdulillah kami datang ke sini, tapi kami datang tidak bawa banyak orang karena ditakutkan kalau pina kedatangan ulun ini ya kah ditolak. Jadi lu kan tapi supan benar. Ya kan baca Nabi ya kan aklinun nikah aja Nabi. Amun ikam nikah nih tuh aja Nabi terang-terangan. Nabi mendahkan itu menikam anak nikah terang-terangan. Tapi wa akhul khitbah, tapi amun ikam melamar orang jangan daur sikung berdua aja datang. Jadi amunnya ditolak orang kan lang tahunya apa ya kak sunyi aja orang, soalnya amunnya ditolak orang kemana mandak muha ya kak
Tidak ada bandingnya walaupun ia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji keturunan dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah kajian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkata Waraqah bin Nawfal, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin-pemimpin Quraisy dan keturunan anyar halaman 9 lah daripada halaman 50 lah. Anak amma ba'dunya aja kan ada lagi dah. Kalian semua daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mulia, dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian ayat ham. Jadi ujar Waraqah bin Naufal, padahal Waraqah bin Naufal ini keluarga kaya raya, tetapi keluarga yang kaya raya inilah yang keimungan berhubung dengan keluarga Nabi Muhammad. Padahal keluarga Nabi itu kada sugih kada. Abu Thalib kada malah bisa dipadahkan susah, tapi orang lang sugihnya lang apa? Lang liut lawan keluarganya Rasulullah. Kenapa? Karena keluarga Nabi sugihnya bukan sugih dengan harta tetapi sugih dengan hati. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Kemudian berkata Abu Thalib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacita berkat perkawinan ini. Baginda kawin berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor taknya kayak ada kita kadang gini lah. Pada kita ini kadang-kadang terbalik. Amunnya bakawinan tah lang acara lang besar-besaran tuh pihak lelakiannya kah pihak bebiniannya kah? Kebiasaan pihak bebiniannya. Ya kan gono, padahal walimah itu lang disunatkan bagi siapanya? Bagi lelakiannya, bebiniannya. Kan usah lagi bebiniannya anjur kepada siapa? Wadah lelakiannya aja. Ada wadah kita kada bebiniannya lang. Ya kah? Jujuran 300 juta tuh utang aja lagi. Mana nih? Nah, menyembelih 2 apa? 2 ekor onta, ya kah, menyembelih 2 ekor onta. Dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhalwat beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda. Maka ya kah, ya kalau ini tak Siti Khadijah pada orang sugih, ya tak Nabi berkhalwat disediakan makanan, disiapkan bajunya. Ya kalau ini tujuan Nabi ibadat nenek, ya kan? Ada jadi duit juga aja. Mau kemana sudah kayak itu tak? Balas sudah bisi bini kayak itu. Nauzubillah min. Tujuan kitab lang dimotolahi, ya kan? Pembacaan, napa? Kada jadi duit ini gawe artinya. Nah, jadi kita iya salah pilihan ya orang. Lang nyaman tak limbah kita mutolaah kitab ada lang mulahkan kupinya. Ya kah, ada lang sambil mengurutakan dan kita baca kitab mahayal. Salah seorang istri Nabi yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda, maka dengan sabar dan ridha beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira. Jadi ya kesabar benar tinggalkan laki, ya kah? Maka anak banyak anak banyak, wah orang sepalih kam. Wih, iya kah? Haragu sorong, patuh bisa gawinya aja. Wah, ada Nabi Siti Khadijah sabar, maharagu anak, ya kah? Sorong nih orang sugih, sorong orang terhormat. Limbah bulik pulang bah keimungan bulik, ya kah? Ini kada limbahnya bulik disambut dengan, ya kah? Dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati
baginda daripada kepayahan apabila datang dari Gua Hira sampai kepada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda, lalu beliau minta selimuti kepada Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah, selimuti aku, wahai Khadijah, selimuti aku, sungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Menjawab Khadijah dengan kasih sayang yang lembut dan bijaksana, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Ada mungkin orang baik kada mau pangikam nantinya Allah Ta'ala apa-apa yang nikam. Allah telah menjadikan engkau mulia dengan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung gawian ikam ni gawian silaturahmi, gawian ya kah, meelangi keluarga yang susah. Engkau telah memuliakan dengan memberi makanan tamu-tamu, orang lang datang ikam beri makani, maulah hatinya ikam ini disariki orang. Engkau telah menolong orang yang kesusahan, engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin, engkau menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Demi Allah, aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau mainkan kebaikan semua. Dan aku ya kah nangka itu tak memberi semangat. Iya kan sepali tak? Iya sudah aja dipadahi. Nah iya abda. Ya kan napa na gigil mulik lon bini juga akhirnya. Ya kan ada nabi mau kada apa-apa, kada mungkin ikam dimacam-macam ya Allah Ta'ala. Ikam orang baik kemana aja ikam ni kada harapan pang sakit. Nah kayak itu tak. Demi Allah, aku yakin bahwa Allah Ta'ala tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman. Ya kan? Bahwa ikam ini adalah Nabi akhir zaman, dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Sungguhnya telah memberi khabar akan aku oleh Rahib Buhairah. Aku Nijar Siti Khadijah sudah diberi khabar oleh pendeta Buhairah dengan khabar yang nyata dan menyuruh ia untuk mengawini engkau. Ya kan? Nah itu artinya jangan dilapas tuh Muhammad tuh. Siti Khadijah kalau kawal lagi ambil laki 20 tahun yang lalu. Alangkah sempurna akal dan ilmu Sayyidah Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda. Walaupun beliau sudah yakin lebih dahulu, perkataan itu selalu diingat dan disebut oleh baginda di hadapan para sahabatnya. Karena itu beliau mendapat keistimewaan yang banyak yang tidak terhingga. Allahumma ansyurna fahatir ridwani alaiha wa amidna bil asrar allati awda'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita membaca sekelumit daripada manakib Siti Khadijah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita, dan lagi yang terpenting mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkat kita membaca orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mungkin itulah al-qadarnya. Ya Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.